Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul Catatan Sejarah. Saudaraku, kita bersyukur menjadi orang Kristen atau menjadi orang percaya yang memiliki Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang telah melalui proses panjang dapat dibuktikan kebenarannya dari berbagai aspek dan perspektif. Kita percaya bahwa pengetahuan yang benar tentang Allah dan penciptaan alam semesta ini mula-mula diberikan oleh Allah kepada Musa sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Ini sama dengan 1500 tahun sebelum ada agama Kristen. Ini sama dengan sekitar 2200 tahun sebelum ada agama Islam. Dari kitab perjanjian lama yang kita miliki, yang sebenarnya kitab sucinya orang Yahudi, bisa dikenali siapa Allah yang benar. Dalam Alkitab perjanjian lama, kita menemukan bagaimana Allah menyatakan diri dengan tindakannya yang spektakuler, yang luar biasa untuk bangsa Israel yang peradabannya belum maju. Karena mereka telah hidup sebagai budak selama 320 tahun di Mesir. Saudaraku, kalau ditinjau dari sudut rohani, bangsa Israel adalah bangsa yang belum matang atau belum dewasa. Sebab mereka mengenal Allah hanya dari tindakan-tindakan Allah secara lahiriah yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Dari yang dikemukakan dalam Alkitab perjanjian lama, kita bisa mengenal siapa Allah yang benar. Allah yang benar adalah Allah Israel. Di dalam kitab perjanjian lama, Allah yang benar tersebut menyatakan dirinya dengan pernyataan, "Aku Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub." Allah atau Elohim yang proper name-nya adalah Yahweh, adalah satu-satunya Allah yang benar. Bangsa Israel adalah saksi di bumi ini untuk menunjukkan siapa Allah yang benar dari banyak ilah yang ditawarkan oleh banyak agama. Itulah sebabnya bangsa Israel yang termasuk bangsa kuno di antara bangsa-bangsa di Kanaan tetap eksis sampai hari ini. Sementara hampir bangsa-bangsa kuno lainnya nyaris punah atau bahkan punah. Bangsa Israel yang selama sekitar 2500 tahun tidak memiliki kerajaan dan tanah air, yaitu sejak Yehuda runtuh di tangan bangsa Babel tahun 586 sebelum Masehi, bisa kembali ke Israel dan membangun sebuah negara. Ini adalah perbuatan tangan Allah yang besar. Kalau bukan Allah yang besar dan kuat, tidak mungkin bangsa itu bisa membangun kembali negara mereka. Kalau kita membaca Alkitab,
kita harus percaya dan menerima bahwa semua yang ditulis di dalam Alkitab bukan fiksi dan bukan dongeng. Semua yang ditulis itu adalah kejadian yang nyata, catatan sejarah dari fakta empiris yang benar-benar terjadi atau pernah berlangsung, saudaraku. Bukti-bukti arkeologinya dapat ditemukan dengan jelas. Seperti misalnya, saudara, ditemukannya alat-alat perang, senjata, kereta, kuda, ya, di bawah Laut Kolsom. Di bawah Laut Kolsom. Ini menunjukkan bahwa pernah terjadi di tempat itu, yaitu tenggelamnya pasukan atau tentara. Dan Alkitab mencatat peristiwa tersebut, ya, yaitu Firaun dan tentaranya yang ditenggelamkan di Laut Kolsom tersebut sekitar tahun 1500 sebelum Masehi kira-kira. Setelah 3500 tahun, terhitung dari saat ini, masih ada sisa-sisanya yang membuktikan bahwa kisah perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan itu bukan dongeng. Pasti juga tentang tulah-tulah yang Allah berikan kepada bangsa Israel bukan dongeng. Saudaraku, tentu saja Laut Kolsom yang terbelah, mana yang diturunkan dari langit, tembok Yeriko yang roboh, semua itu fakta historis, fakta sejarah atau fakta empiris. Dan kita harus percaya dan menerima fakta tersebut. Betapa hebat, saudaraku, kisah-kisah tersebut. Kita bersyukur karena Tuhan memiliki jejak-jejak yang dari dalamnya kita dapat menemukan kebesaran Allah, keagungan Allah, untuk membuktikan siapa Allah yang benar itu. Dengan demikian, saudaraku, kita dapat mengerti betapa berharganya Alkitab, betapa bergunanya Alkitab bagi kita. Oleh sebab itu, jangan kita tidak membacanya. Ketika kita membaca Alkitab, kita seperti masuk sebuah pergulatan hebat orang-orang yang bersentuhan dengan Allah. Dari hal itu, kita dapat membangun kehidupan bagaimana bersentuhan dengan Allah secara benar. Kiranya kebenaran ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.